Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Lala, Gadis dari Alam Sebelah. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Surabaya 2024. Persahabatanku dengan Daniel memang sudah terjalin sejak lama. Tepatnya sejak dia pindah ke sekolahku ketika kami duduk di kelas 2 SMA. Bapaknya adalah seorang pejabat kepolisian yang baru saja mutasi dari luar Jawa. Sebagai siswa baru yang sama sekali tak bisa berbahasa Jawa, Daniel kerap dikerjai teman-teman. Yang paling sering adalah tentang kata-kata kotor dalam keseharian Jawa yang pura-pura diajarkan teman-teman padanya. Dia bahkan sangat kesal karena pernah mengucapkan itu di depan guru akibat ketidaktahuannya. Saat teman-teman menertawakan Daniel, nuraniku berontak dan spontan ku bela dia di depan Bu Wiji, guru kimia ketika itu. Sejak kejadian itulah, aku dan Daniel menjadi sangat dekat. Aku juga beberapa kali berkunjung ke rumah dinas bapaknya dan keluarga Daniel ternyata sangat baik. Kebersamaan kami harus berakhir lagi 2 tahun berikutnya. Selain karena sama-sama lulus SMA, bapaknya Daniel lalu pindah tugas ke Jakarta. Dan rencananya, Daniel akan melanjutkan sekolah dengan kuliah di luar negeri. Sebagai sahabat, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik baginya. Sedangkan aku sendiri, jangankan ke luar negeri, untuk kuliah di Indonesia saja orang tuaku tak mampu membiayai. Saat perpisahan itulah Daniel memberiku hadiah berupa sebuah handphone merek Samsung. Aku pun berlinang air mata karena terharu. Harga handphone itu tentu mahal, walau mungkin tak seberapa bagi Daniel. Tapi kepeduliannya padaku benar-benar membuatku terharu dan bersumpah akan selalu menjaga handphone pemberian itu. Mungkin Daniel kasihan karena aku adalah sedikit dari teman sekelas yang memang tidak punya HP. Waktu terus bergulir dan aku memutuskan untuk merantau ke Surabaya demi mencari pekerjaan. Hanya bermodal ijazah SMA, aku pun hanya bisa bekerja sebagai karyawan rendahan di pabrik. Itu pun atas bantuan salah satu teman SMA yang lain, yang kebetulan pamannya punya jabatan di pabrik itu. Walau tentu gajinya tak seberapa, tapi aku merasa semuanya sudah cukup dan harus kusyukuri. Bisa mendapat pekerjaan, terhindar dari status pengangguran, dan bisa pulang kampung 2 minggu sekali ke desaku di lereng Kelut sudah luar biasa bagiku. Dalam rentang waktu itu, aku dan Daniel tetap saling berkomunikasi. Seperti dulu, Daniel tetap tak berubah. Tak ada kesombongan yang kurasakan. Walau secara strata sosial dan ekonomi kami berdua sangatlah jauh. Dia juga masih beberapa kali mengirim pulsa padaku. Tahun terus berjalan dan tak terasa aku sudah bekerja di Surabaya selama hampir 5 tahun. Sedangkan Daniel sudah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan di Singapura.
Sampai suatu hari aku mendapat kabar bahagia. Karena urusan kantornya, Daniel akan berkunjung ke Surabaya selama seminggu. Dan ini yang selalu kukagumi dari sahabatku itu. Meski mendapat jatah hotel bintang 5, tapi Daniel memilih untuk tidur di tempat kosku yang kecil dan pengap. Dan disinilah kisah menakutkan terjadi. Tinggal di kota sebesar Surabaya ternyata tak membuat hal-hal berbau mistis hilang begitu saja. Kebetulan aku punya teman yang sudah cukup tua, yaitu Pak Sulhan, yang kamarnya bersebelahan denganku. Beliau juga bekerja di pabrik yang sama dan tentu jauh lebih senior. Umurnya sudah kepala 5 dan berasal dari Lumajang. Dengan Pak Sulhanlah aku sering ngobrol, termasuk hal-hal mistis yang ternyata digemarinya. Sampai suatu hari, ada kejadian menggemparkan di dekat tempat kos kami. Seorang cewek cantik bernama Lala ditemukan meninggal. Konon, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena masalah asmara. Dan yang membuatku merinding adalah rumah Lala bisa dibilang tepat di belakang tempat kos kami. Hanya terpisah satu lahan kecil kosong yang banyak ditumbuhi rumput liar milik keluarga Lala. Entah dengan perhitungan aneh yang bagaimana, Pak Sulhan memberitahu sesuatu yang tidak wajar. Kalau kamu mau dan berani, bakar kemenyan ini dan coba intip lewat jendela kamarmu pas malam minggu 9 hari lagi. Kamu nanti pasti bisa lihat Lala. Aku penasaran tentang ucapan Pak Sulhan itu, terutama hitungan harinya. Dan ketika kutanyakan, Pak Sulhan hanya tersenyum tipis. Beliau mengatakan itu sesuai dengan perhitungannya sesuai hari kematian Lala beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, malam minggu yang dimaksud oleh Pak Sulhan adalah jadwalku pulang kampung. Beliau juga pasti pulang ke Lumajang. Tapi karena Daniel mau datang mulai hari Senin dan rencana sampai Senin depannya baru pulang ke Singapura, aku tentu harus mengalah. Kesempatan emas Daniel datang akan sulit terulang lagi. Senin sorenya, Daniel datang ke tempat kosku setelah kutunjukkan lokasinya lewat Sherlock. Kami pun berpelukan dan ngobrol seru saling melepas rindu. Tapi malam itu dia batal tidur di tempat kosku karena harus menemani atasannya di hotel. Mulai besok malamnya, dia berjanji baru akan menemaniku di kosan. Dan benar saja, keesokan malamnya Daniel datang dengan membawa tas koper berisi pakaian. Dia pun menepati janji untuk menemaniku setiap malam selama hampir seminggu. Aku juga bercerita padanya tentang Pak Sulhan, tetangga kamar yang suka hal-hal mistis. Disitulah Daniel sempat tertawa. Katanya, hal-hal mistis ternyata memang tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Sedangkan di Singapura dengan pergaulan yang internasional, kata Daniel, orang-orang kebanyakan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Malam demi malam, kulalui dengan keseruan bersama Daniel. Setiap pagi, dia kembali ke hotel dan aku juga bekerja di pabrik. Dan malam harinya, setiap jam 8 atau jam 9, dia selalu datang lagi. Aku juga sempat bercerita tentang kejadian meninggalnya Lala.
serta kemenyan dari Pak Sulhan yang konon jika dibakar, aku akan bisa melihat sosok Lala di kebun kecil belakang. Mendengar hal itu, Daniel mengaku penasaran. Aku bukannya langsung percaya sih ya, cuman penasaran aja. Ya udah, malam minggu kita coba. Begitu ucapnya. Dan malam itu pun tiba. Jujur, ada perasaan takut yang tak bisa kulukiskan. Bahkan untuk menengok ke kebun kecil itu, aku pun tak berani. Aku hanya bermain handphone di dalam kamar dan gorden jendelaku tutup agar mataku tak sempat melihat apapun di arah kebun belakang. Sekitar jam 8 malam, bulu kudukku merinding. Tak ada suara apapun, tapi entah kenapa rasa takut seperti semakin kuat. Apalagi malam itu aku di tempat kos sendirian. Semua penghuni kos termasuk Pak Sulhan sudah pulang kampung masing-masing. Andai saja tak ada janjian dengan Daniel, aku juga pasti akan pulang. Untungnya, tak lama kemudian pintu kamarku diketuk. Dan setelah kubuka, ternyata Daniel. Dia minta maaf karena tak bisa menginap malam ini. Alasannya karena ada urusan penting dan besok pagi akan terbang ke Singapura. Hanya saja dia mau menemaniku sampai sekitar jam 11. Dia juga mengajakku menginap di kamarnya di hotel jika aku mau. Aku pun mengangguk karena memang takut tidur sendiri malam ini. Daniel lalu merapikan kopernya, lalu diletakkan tepat di depan pintu kamar. Katanya, biar semuanya siap dan kami tinggal ngobrol menunggu jam 11. Setelah koper dipindahkan ke pintu kamar, Daniel langsung nyeletuk. Oh iya, aku kok penasaran yang katamu kemenyan kemarin. Ayo kita buktikan. Mendengar hal itu, aku pun terkejut. Ternyata Daniel masih ingat. Akhirnya, dengan tangan yang sebenarnya gemetar, ku ambil bingkisan kecil berisi kemenyan pemberian Pak Sulhan. Lalu, ku rogoh saku celana untuk mencari korek. Daniel pasti tak menyediakan karena dia bukan perokok seperti aku. Tanpa terlihat takut sedikit pun, Daniel lalu membuka gorden jendela. Terpampang jelas kebun kecil belakang kosan yang tampak remang-remang. Ada lampu di sana, tapi tidak terlalu terang. Kemudian Daniel meminta aku segera membakar kemenyan. Dia juga meminta agar lampu kamar dimatikan. Katanya, untuk lebih fokus ke kebun kecil itu. Aku pun mematikan saklar dan perlahan kemenyan kubakar tepat di sebelah Daniel. Sempat kulirik wajahnya, tak terlihat rasa takut atau tegang sedikit pun. Daniel terlihat begitu tenang. Ketika asap kemenyan mulai mengepul dan aromanya tercium kuat, tiba-tiba mataku menangkap sesuatu yang sangat aneh. Di antara rerumputan muncullah sesosok wanita cantik. Mataku terus mengarah ke sana dan makin lama semakin jelas bahwa itu adalah Lala. Ternyata benar yang dikatakan Pak Sulhan. Wajah Lala terlihat begitu cantik dan tenang dari samping, persis yang dulu sering kulihat semasa hidupnya. Jujur, sekujur tubuhku gemetar. Andai tak ada Daniel di sebelahku,
aku pasti tak akan sanggup. Sosok Lala kemudian terlihat memainkan rambut panjangnya. Entah apakah dia menyadari bahwa aku dan Daniel sedang mengintip. Kejadian itu berlangsung selama beberapa detik. Sampai akhirnya wajah Lala tiba-tiba menoleh ke arah kami. Aku sangat terkejut dan makin takut karena ternyata wajahnya tak lagi mulus. Banyak luka menganga yang cukup jelas dari jarak sekitar 10-15 meter itu. Aku pun menahan rasa takut sekuat tenaga sampai akhirnya semuanya runtuh ketika Daniel tiba-tiba berteriak dan berlari. Menyadari hal itu, nyaliku benar-benar habis dan aku pun ikut berlari sekuat tenaga sampai keluar kos dan tiba di pinggir jalan. Kondisi jalan yang masih ramai membuat rasa takutku sedikit berkurang. Tapi Daniel tak lagi terlihat. Aku menduga dia juga ketakutan sampai berlari tak tentu arah. Ketika mataku mencari-cari Daniel, ada mobil berhenti. Dan ini yang aneh. Daniel keluar dari mobil itu. "Ada apa, Bang?" tanyanya padaku dengan wajah terlihat kebingungan. Namaku memang adalah Bambang. Tangan Daniel lalu kutarik ke sebuah warung kopi yang tak jauh dari sana. "Ya udah, kita masuk sambil ngopi," ajaknya. Meski Daniel adalah anak orang kaya, tapi dari dulu dia memang tidak pernah gengsi ngopi di warung kecil pinggir jalan seperti ini. Di dalam warung itulah kuceritakan semuanya. Awalnya Daniel seperti mau tertawa, tapi mungkin karena ingin menghargai, dia lalu mendengarkan dengan seksama setiap yang kuceritakan. Kebingunganku tentu bertambah. Selain sosok Lala yang terlihat jelas selama beberapa detik sampai wajahnya mengerikan tadi, pertanyaan baru pun muncul di benakku. Siapa yang tadi menemaniku dan terlihat seperti Daniel? "Ya udah, minum dulu kopinya," ucap Daniel ketika pesanan kami datang. Mungkin karena tak ingin aku tetap ketakutan, Daniel lalu merubah topik. Dia lagi-lagi minta maaf karena malam ini tak bisa menemaniku di tempat kos. Sebagai gantinya, dia setengah memaksaku untuk menemaninya tidur di hotel. Aku tentu langsung setuju, tapi minta ditemani sebentar mengambil pakaian di kamar. "Ya jelas dong, kan aku juga mau ngambil koper," ucap Daniel setengah tertawa. Dia lalu bercerita bahwa besok pagi harus kembali ke Singapura. Tunggu dulu, aku baru teringat. Ini juga yang tadi diucapkan sosok mirip Daniel, bahwa besok harus terbang ke Singapura. Setelah sekitar setengah jam ngobrol di warung kopi itu, Daniel pun mengajakku mengambil pakaian di kamar. "Udah, gak usah takut, aku bukan setan kok," katanya lagi-lagi sambil setengah tertawa. Dengan berjalan perlahan, kami berdua pun menuju ke kamar. Tapi ternyata ada yang aneh lagi. Koper milik Daniel sudah berada tepat di depan pintu kamarku. Ini tentu sangat aneh, karena tadi yang membawa ke situ adalah sosok mirip Daniel yang entah siapa dia sebenarnya.
Setelah kuceritakan hal itu, Daniel sepertinya tak peduli dan segera memintaku berkemas. Aku pun bergerak cepat dan tak lama kemudian dia mencarikan taksi online dan kami pun berangkat ke hotel. Entah karena memang tak percaya mistis atau alasan lain, Daniel ngobrol banyak hal di hotel, terutama tentang kehidupan di Singapura, dan tak menyentuh sama sekali semua yang berhubungan dengan hantu. Obrolan berlangsung menarik sampai kami lupa waktu. Baru sekitar jam 2 malam kami bisa tertidur. Keesokan paginya, sekitar jam 6, Daniel mengajakku ke bandara. Jujur, aku belum pernah menginjakkan kaki di tempat yang namanya bandara. Ternyata begitu megah di mataku. Daniel kemudian pamit karena mau segera check-in, dan ini yang tidak berubah darinya. Dia lalu mencarikan taksi online untukku. Aku yakin kamu pasti takut kembali ke kos. Kamu pulang kampung aja. Besok baru kembali. Ini sudah kucarikan taksi. Kami pun berpelukan penuh haru. Makasih ya Nil. Tetap jadi orang baik dan semoga makin sukses, ucapku sambil mempererat pelukan. Kami berdua pun berpisah dan aku melanjutkan pulang kampung. Karena Senin harus masuk kerja, aku berangkat ke Surabaya jam 3 dini hari dari rumah. Dan sesampai di tempat kos, banyak yang sudah datang, termasuk Pak Sulhan. Kejadian malam minggu kemarin pun kuceritakan padanya. Beliau hanya manggut-manggut dan mengaku tidak tahu siapa sebenarnya sosok mirip Daniel yang sempat menemaniku membakar kemenyan. Karena takut, aku bahkan sempat terfikir untuk pindah tempat kos. Tapi Pak Sulhan mencegah. Beliau mengatakan sudah berkali-kali pindah kos, tapi tempat inilah yang paling nyaman. Dan untuk membantuku mengatasi rasa takut, selama seminggu Pak Sulhan menemaniku tidur di kamar, sampai aku benar-benar berani tidur sendiri. Waktu bergulir kembali, dan kejadian aneh tentang sosok Lala perlahan kulupakan. Sampai suatu malam, 2 tahun berikutnya, Daniel membuatku teringat lagi. Dia menelpon dan bercerita tentang rencananya menikah dalam waktu dekat. Aku mau menikah bang, tapi entah kenapa aku ingat kamu, salah satu sahabat terbaikku. Sebenarnya ada 2 cewek yang salah satunya harus kupilih. Tahu gak, aku memilih salah satunya karena kamu. Mereka berdua sama-sama orang Indonesia. Dan tiba-tiba aku teringat kejadian aneh yang pernah kau ceritakan. Yang kupilih adalah cewek yang namanya adalah Lala. Aku tentu terhenyak. Ternyata Daniel masih ingat semua peristiwa aneh di malam minggu yang menegangkan itu. Dalam hati, aku hanya berdoa, semoga sahabatku yang sangat baik itu semakin sukses dan bahagia dengan pilihannya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Lala, gadis dari alam sebelah. Semoga kisah-kisah kami menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata atau penuturannya. Kami atas nama segenap kru Tita Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.